Karena dulu emang kita cuma berdua, awalnya itu memang berdua, terus akhirnya ada Salsa itu CS pertama dari Raven. Terus akhirnya kita mulai banyak tim. Lebih tepatnya ini kurang tahu ya, soalnya dulu awal gabung itu bukan di Raven, tapi ikut ownernya itu mulai 21 Februari 2019, jadi udah sekitar 4 tahun kayak gitu. Saya dulu masih belum ada Raven. Udah ada produknya gitu loh, belum ada nama Ravennya belum gitu. Cuma ada produk gitu. Awal-awal dulu sih Mas, 2019. Berarti udah berapa tahun? 3 tahun, 3 tahunan. Bulan September. Aku masuk sini itu 5 Agustus 2019. Jadi sekarang udah 4 tahun. Aku itu dari 2019, tepatnya di tanggal 16 Mei. Mungkin kalau dihitung itu udah hampir 4 tahun ya, mendekati hampir 4 tahun gitu. Yang pasti saya sebagai co-founder sudah dari awal ya mengikuti atau membersamai Raven dan Alona. Itu sekitar tahun 2019 awal, yang artinya kita sudah berjalan hampir 4 tahun, sekitar 3-4 tahunan. Pengalaman uniknya itu mungkin dulunya itu awalnya cuma berdua, jadi emang sebelum ada Raven itu emang kita cuma berdua, itu aku sama Denny aja. Di situ bener kayak aku ngerasa kayak cewek sendiri, terus kayak gak ada temen ngobrol kayak gitu-gitu sih. Pas waktu itu kan banyak yang reaktif, jadi harus WFH. Pernah juga ngalamin yang kerja yang masuk 1 hari masuk, besoknya libur, masuk libur gitu. Itu sama waktu mau pindah ke sini itu bersih-bersih tempat itu, waduh, sama anak-anak kan kompaknya itu loh Mas. Itu sih yang paling berkesan. Itu aku pernah kirim, kayaknya aku tiduran kan, terus aku ngirim di grup itu ada Mas Kale, ada semua CS, pokoknya semua CS. Dulu CS-nya masih 12 kalau nggak 10. Itu aku ngirim voice note, aku kayaknya ketiduran, itu HP-nya kayaknya mencet-mencet sendiri, ngirim voice note 1 menit lebih, dan itu 5 pesan voice note. Jadi dulu tuh aku emang orangnya tuh kayak bener-bener diem. Kalau misalnya mau ngomong tuh kayak ya udah seperlunya aja gitu kan. Nah tapi waktu itu kan sempet nih yang Raven ikut event di Malang City Point. Itu kan juga tiba-tiba tuh ada yang datang ke boothnya kita, dia tiba-tiba wawancara gitu kan, minta wawancara. Nah di situ aku kayak langsung, oh iya, aku mulai tumbuh kayak aku mulai berani daripada yang sebelumnya kayak gitu. Terus mungkin yang kedua, aku kedatangan customerku yang jauh-jauh, itu dia dari Jawa Barat, cuman buat nemuin aku dan nyampein kayak apa yang emang mau dia sampein gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku diapresiasi banget sama orangnya. Dia kesini cuman buat nemuin aku, buat nyampein poin-poinnya kayak gitu, terus tanpa ada keperluan lain apapun, tiba-tiba dia pulang lagi ke Jawa Barat. Jadi kayak keren banget. Pernah melakukan kesalahan, salah kirim barang, mungkin berapa barang tak kirim cuma 1 atau 2 gitu. Cerita uniknya sih ketika saya membangun bersama suami saya, yang mana saat itu kami mengawali bisnisnya sejak kuliah. Kita memang sudah tertarik untuk berwirausaha, yang suami dimana pada saat itu dia punya usaha sama tentang kerajinan kulit. Tapi pada saat itu dia mengambil produk dari toko lain, yang mana dia foto lalu dia jual melalui Shopee atau Tokopedia. Nah setelah lulus kami fokus di usaha kami masing-masing, yang mana suami masih bersikukuh untuk berwirausaha. Sedangkan saya ingin mencoba pengalaman di bidang pekerjaan yang lain, yang mana saya pada saat itu fokus di pekerjaan pegawai bank. Saya sempat bekerja di pegawai bank kurang lebih 2-3 tahun, kurang lebih sekitar 3 tahunan lah. Yang mana setelah itu saya menikah dengan suami saya. Setelah menikah, saya hamil lalu memutuskan untuk resign. Yang mana kita nggak mungkin dong terus-terusan ikut bekerja bersama orang lain. Akhirnya kita mulai fokus gimana caranya kita bisa bikin brand sendiri. Akhirnya kita bangun brand Raven dan Alona Leather ini. Yang dulu sebelumnya kita berusaha untuk mati-matian untuk menjual produk dari orang lain, akhirnya kita mulai pelan-pelan untuk mengumpulkan modal dari tabungan kita masing-masing setelah menikah. Lalu setelah menikah dan hamil, nah itu saya mulai fokus di bidang pekerjaan ini, yang mana pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh tim saya, itu dilakukan oleh saya, seperti jadi customer service, packing barang, ambil barang, lalu memfoto barang, itu pun saya lakukan sendiri bersama dengan suami saya. Nah, yang uniknya pada saat itu saya masih hamil besar. Nah, itu saya lakukan sampai saya menyusui
menyusui anak saya. Bayangin tuh, ketika saya menyusui anak saya masih harus membalas chat daripada customer saya. Dan ternyata nggak sampai situ aja, setelah perjuangan saya selama 1 tahun tersebut, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang saya mau. Ternyata tabungan saya dan modal saya habis jadi barang, jadi rupa barang seperti itu. Akhirnya kita tetap berjuang, kita mau menyerah nih sama suami saya. Apa kita menyerah aja ya? Tapi hal-hal yang kita semogakan sebelumnya itu tidak akan terlaksana, tidak akan seperti sekarang ini ketika saya menyerah pada waktu itu. Impian saya ke depannya, Raven bisa meningkatkan hard skill maupun soft skill dari karyawan-karyawan kami atau tim saya. Yang kedua, saya ingin sekali untuk mengembangkan produksi maupun membuat pabrik sendiri yang lebih besar, yang mana meningkatkan produksi dan bisa melayani penjualan tanpa kehabisan produk. Cita-citanya semoga Raven itu besar, Nanti bisa buka store di beberapa kota besar. Supaya orang itu bisa lebih mengenal Raven gitu. ngajak liburan tim Raven. Ngajak liburan tim Raven yang jauh, contohnya ke Bali. Omsetnya bisa lebih gede lagi, 10M, amin. Sumbangsihku di Raven dari yang mulai 0 dulu, yang masih 4 karyawannya cuma 4 sampai sekarang masih banyak, itu kayaknya itu sih yang udah kecapai. Dulu kan kayak malu-malu untuk share apa cara-cara follow up customer atau apa, itu minim banget. Tapi sekarang udah bisa kayak saling share, kamu itu gimana sih cara follow up customer yang gini biar cepet closing gitu, contohnya gitu. Kalau aku alhamdulillah ya Mas, dulu aku tuh nggak bisa motoran sama sekali. Nah tapi alhamdulillahnya sekarang sejak aku punya, aku udah mulai bisa, terus bisa bantu juga di orang rumah. Jadi aku ngerasa kayak mulai banyak perubahan juga, alhamdulillah. Oke, hal yang sudah saya capai selama ini, saya memiliki tim dan organisasi yang sangat luar biasa yang mampu dan menemani saya dalam setiap tumbuh kembang Raven. Yang kedua, saya mempunyai tempat yang layak untuk menjembatani teman-teman ataupun tim saya untuk berkembang. Selain itu, yang lebih penting lagi, ternyata setelah kita berjuang bersama tim saya, ternyata produk kita sangat diminati dan sangat diterima baik oleh para customer. Aku lali. Kalau momennya sebenarnya banyak sih, mulai kan selama 4 tahun ini mungkin dari awal kita cuma berdua sampai akhirnya sekarang kita udah hampir 40 orang, terus dari tempat kita yang awalnya ikut di rumah owner, terus akhirnya kita ngontrak tempat. Hanya rumah ukuran sekitar 7x10, yang mana karyawan pada saat itu sudah berjumlah 20. Dan orderan kita sehari itu bisa sampai 500 sampai 1000 packingan sehari. Dan itu tempatnya sangat tidak cukup, bahkan untuk anak-anak duduk pun tidak bisa. Akhirnya gimana caranya nih biar anak-anak tetap bisa kerja maksimal sampai mereka gelar karpet di luar. Itu sampai 2 kali, terus akhirnya kita sekarang punya tempat sendiri, dan sampai kita itu sekarang mau bangun lagi tempat sendiri. Itu sih yang nggak saya lupakan, karena sekarang akhirnya saya bisa membangun tim dan memberikan tempat yang layak untuk teman-teman saya. Mungkin kalau ini agak ke yang kurang enak ya mungkin ya Mas ya, soalnya kan emang yang kurang enak itu biasanya emang gampang diingetnya gitu kan. Jadi dulu tuh sempat sedikit ada problem, aku di situ kayak bener-bener aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku cuma bisa nangis di sini, nggak bisa cerita ke siapapun, nggak bisa curhat ke siapapun itu, jadi aku cuma bener-bener bisa mendem sendiri, aku sampai capek, terus ya udah akhirnya aku cuma bisa nangis gitu kan, terus udah mulai fine juga sama yang lainnya, udah mulai baik-baik aja. Terus main bareng temen-temen gitu, main sama satu kantor kan udah 2 kali itu udah momen terbaik sih. Sebenarnya ada sulit, kadang juga ada senangnya gitu. Sulit, susah, kemudian soalnya. Kalau menurutku dibilang sulit sih sulit ya Mas, soalnya kan kita selain kita harus mandiri juga, kita juga harus punya prinsip. Apalagi kayak sekarang kan mulai banyak tuh yang benar-benar galau kayak gitu kan. Ya alhamdulillahnya sih nggak pernah kayak sampai kayak gitu. Wanita itu memang sulit, tetapi tergantung kita bisa memaksimalkan kapasitas diri kita, memaksimalkan kemampuan diri kita, dan kita bahagia terhadap diri kita, pasti kita akan bisa melalui hal tersebut. Buat para perempuan, apapun statusmu, apapun pilihanmu, kamu tetap berharga. Jangan pernah takut buat bermimpi. Jangan baper lah, meskipun dihujat customer, jidatmu kok hitam, padahal dia minta VC terus sudah diangkat tapi malah dihujat customer, itu harus tetap kuat dan semangat.
banget. Tetap selalu jadi wanita yang mandiri, jangan lupa selalu punya prinsip, dan kalau kita emang punya kegagalan, jangan lupa untuk selalu bangkit dan bangkit terus. Percaya aja kalau misalnya perjuangan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik di kedepannya. Harus lebih kuat, lebih tegar, karena perempuan itu jiwanya lebih kuat daripada laki-laki gitu. Dan jadilah versi terbaik. Jangan karena kita wanita, kita berkecil hati. Tuhan telah memberikan kapasitas yang luar biasa kepada seorang wanita yang mana tidak dipercayakan pada seorang pria. Kita mampu melahirkan, kita mampu hamil, kita mampu dituntut untuk bekerja, kita mampu untuk dituntut untuk pendidikan yang tinggi. Dan itu dihadiahkan kepada seorang wanita. Maka jangan berkecil hati, kita mampu memberikan segala yang terbaik pada diri kita, asal kita mampu mengolah kapasitas diri kita. Kita harus bahagia, kita harus bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita.